Halo guys, balik lagi di channel gue Henry JVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Swallow Star episode 141. Jadi yang season 3-nya ya. Di sini dimulainya pertarungan Lu Feng melawan si Bori Bor ya, gue juga lupa namanya. Jadi ini masih semifinal. Yang sebelumnya kan dia ngelawan si wanita yang domain atau kekuatannya bisa memanipulasi waktu ya, tapi terbatas ya guys ya, nggak sebanyak itu. Dan akhirnya si Lu Feng dengan kekuatan nadi atau kekuatan kayak menghipnotis lawannya, sementara memberhentikan jiwanya sedikit ya, tanpa nggak sadar akhirnya kalah dan dihajar sama atau dibunuh sama Lu Feng ya. Nah di pertarungan ini si Lu Feng pun makin kekuatannya makin naik tingkat. Nah, sedangkan lawannya yang jadi temennya itu yang kemarin gua gambar juga gua warnain tuh, dia kalah lawan Born ya, si Born gua panggil Born White aja ya, putih, orang putih ini yang lagi gua tulisnya ini White nih. Nah si White ini ya, si White ini ngalahin si temennya si Lu Feng itu tuh cuman dalam hitungan beberapa detik kan langsung KO dia guys ya. Ternyata emang jauh melampaui, kekuatan sangat jauh guys, sangat kuat malah. Dan inilah lawan terberatnya Lu Feng, kemungkinan sih ini sih ya lawan terberatnya. Kenapa gue bilang dia lawan terberatnya? Iya karena dia nggak pernah kalah sama sekali, belum ada kalahnya kalau kita lihat riwayat pertarungannya itu. Dan belum pernah juga ada yang bisa bikin dia terdesak pas lawannya. Dan emang tampilannya, kekuatannya juga gue lihat kayak dewa-dewa gitu ya, keren ya, putih-putih kayak gitu. Dan dia juga pengalaman pertarungan di antar planet juga udah lebih banyak, malah mungkin lebih banyak dari Lu Feng. Karena Lu Feng ini pengalaman bertarungnya ada juga karena dibantu sama teman-temannya dan juga sama Ai-nya itu ya, yang ngajarin dia teknik yang bener-bener menurut gua sekarang udah dikit lagi bakalan rananya naik lagi ya di sini. Nah di kedepannya dia bakal semifinal ini kan, target dia itu mau masuk ke ke kawasan Purba ya, planet Purba atau galaksi Purba, gue nggak tahu. Jadi dia itu mau cepet-cepet mengembangin perkembangan dia, kekuatannya dia, karena buat persiapan buat melawan si Ratu Lebah yang ada di bumi ya. Ratu Lebahnya ini masih kayak dalam bentuk kepompong ya, dalam pompong belum netas. Nah nanti kalau dia udah netas udah bahaya. Itu bisa-bisa bukan bahaya karena satu orang ya guys ya. Ternyata si Ratu Lebah ini tuh bawa kawanannya, bawa anak buahnya di bumi. Nah mereka ini dalam bentuk pompong nih. Nah kalau kepompongnya sampai kebuka, sampai pecah, itu gawat guys. Bisa-bisa koloninya, anak-anak buahnya bisa menjara atau menghancurkan isi bumi. Nah bumi ini bisa menjadi markasnya si Ratu Lebah ini. Udah wanti-wanti ya kan, sebelumnya kan udah dikasih tahu tuh sama, bukan dikasih tahu sih, udah ada bayangan lah kalau Lu Feng nggak bisa ngejaga bumi dari Ratu Lebah ya bakalan hancur. Teman-teman Lu Feng juga bakalan mati kan. Waktu dia ngelawan yang satu lagi tuh gue lupa ya. Jadi yang satu itu kekuatannya itu yang kekuatan lebih kayak memberikan sebuah ilusi terhadap Lu Feng. Nah ilusinya itu menunjukkan keadaan bumi, ketakutan Lu Feng ya. Buminya berantakan semua, isi-isi dihancurin sama si Lebah, dan istrinya dan orang yang tersayang itu dibunuh semua sama si Ratu Lebah ini guys. Makanya di sini kita ngelihat cuman hanya dengan lolos dari semifinal pas melawan si White ini, dia bisa ada solusi untuk menghadapi kedepannya si Ratu Lebah ini. Tapi mungkin ini agak sulit ya, si Lu Feng melawan langsung si White. Nah harusnya sih ditaruhnya tuh di final. Pas nanti si White tuh di final dan si cewek itu baru ditaruhnya di semifinal. Tapi gue nggak tahu kenapa ditaruh seperti ini, bikin seperti ini. Karena
yang menurut gua ini aja, menurut gua tuh yang paling kuat pas kompetisi ini tuh ya si White ini guys, dibandingkan yang lain. Lu Feng pun sebenarnya bakalan kalah sama si White ini, tapi karena dia MC dan karakter utama ya pastinya nanti di buff, paling dibikin OP lah ya, ada segi cerita. Cuman kalau emang natural ya seharusnya si Lu Feng nggak akan bisa ngalahin si White ini dengan kekuatannya guys. Meski karena tekniknya si White ini belum dikasih tahu ya, kita juga belum tahu domain dia itu apa, dan dia itu hanya menurut gua tuh kayak menggunakan kekuatannya itu hanya separuh saja gitu, kayak main-main aja ya. Dan kita juga masih melihat beberapa, jadi ini semuanya nih udah dikumpulin tuh udah jadi teman semua nih rata-rata ya, yang kalah-kalah itu juga. Nah kemungkinan sih kedepannya ini mereka dikumpulin tuh buat ngelawan klan asing, dan dikasih beberapa sumber daya alam untuk kultivasi biar mereka bisa lebih cepat menjadi lebih kuat lagi. Karena kalau klien asing ini kemungkinan bisa lebih kuat dari mereka guys. Bakal seru ya ke depannya ya, ngelawan musuh baru lagi, ada tempat yang namanya Bima Sakti lagi yang baru, kawasan galaksi, dan bakal ketemu musuh-musuh yang lebih kuat lagi. Pantas ya si gurunya Lu Feng tuh yang ngebentuk si siapa tuh yang munculin AI ini meninggal gitu, maksudnya tuh kalah ya, karena musuh-musuhnya bukan hanya di galaksi ini guys, tapi di luar galaksi ini juga banyak musuh-musuh kuat. Itu pun hanya salah satu yang diketahui klien asing. Kita belum tahu aja organisasi lain yang menempati berbagai planet ya kan. Ini juga tinggal warnain doang sih, udah hampir selesai ya. Antara White dan Lu Feng ini saling berhadapan. Nanti kemungkinan si Lu Feng tuh bakal ngeluarin jurus barunya ya. Dia sedang belajar juga, gue lihat di pelatihan markasnya si Lu Feng. Nah di sini bakal pertempuran abis-abisan nih antara Lu Feng dengan si White ya. Si pedang cahaya dan pedang apa namanya, pedang dewa tempur ya, karena kan julukan pedangnya begitu guys. Kalau kita lihat kecil ya, si Lu Feng itu manusia paling kecil kali ya di antara para orang-orang yang ada di galaksi ya, yang menempati berbagai planet. Oke. Jadi di sini kalau kalian yang mau bikin ilustrasi, mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX UI, atau sampai bisa ya, sampai udah bisa nih dan nanti bisa menghasilkan uang. Intinya kita ujungnya uang kan, duit, ujungnya duit. Nah kalian bisa cek di playlist YouTube gua, di situ udah ada cara-caranya mulai dari mana. Habis itu kalian nanti bisa DM IG gua, ada yang nggak ngerti nggak paham bisa mau request bikin ini di sini di A B ya, tinggal chat gua aja, nanti gua bikinin dengan detail. Oke. Pokoknya terima kasih yang udah nonton video gua. Sampai jumpa lagi di next video.